Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kali ini akan berisi berupa resume, yaitu tentang grafis Renaissance dan desain grafis dan revolusi industri. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai grafis Renaissance. Nah, Renaissance artinya adalah kebangkitan atau kelahiran kembali yang digunakan sebagai istilah di Eropa. Abad pembaharuan atau Renaissance adalah kurun waktu antara di abad ke-14 sampai dengan abad ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Nah, kurun waktu itu merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula sesuai krisis abad pertengahan akhir dan berkaitan dengan perubahan solusi sosial besar-besaran. Nah, menurut para pendukung abad pembaharuan panjang, abad pembaruan adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-17 Masehi. Nah, pandangan tradisional lebih menyoroti aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau. Tetapi banyak sejarawan dewasa ini lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Renaissance adalah sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal, bermula di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Nah, pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual. Kebangkitan ini adalah masa perpindahan antara zaman pertengahan abad ke masa modern di Eropa. Nah, perkembangan ini membuat para penjadikawan pada zamannya mengembangkan berbagai macam bidang mulai dari percetakan, tata letak halaman maupun dalam bidang seni musik. Perkembangan pada tipografi pada zaman ini dari old style ke zaman modern. Hal ini tak luput dari cendekiawan tipografi pada zamannya, seperti Nicholas Jensen sebagai perancang buku dan desainer terkenal di sejarah, dan ada Claude Gramont adalah pembuat huruf tipografi yang bekerja secara independen, dan Giambattista Bodani terkenal karena memperkenalkan type huruf baru Roman. Para penemu-penemu di atas adalah sosok-sosok yang mempelopori perkembangan tipografi sampai di zaman modern sekarang. Pada materi kedua, yaitu resume berupa desain grafis dan revolusi industri. Nah, seiring kemajuan dan perkembangan teknologi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat yang mencari pekerjaan di pabrik. Siklus penawaran dan permintaan menjadi kekuatan di belakang perkembangan yang tanpa henti. Desain grafis memainkan sebuah peran yang penting dalam memasarkan produk pabrik. Tetapi dengan semua teknologi baru ini, pendidikan dan literasi publik berkembang pesat dan kebutuhan akan bahan bacaan semakin penting dan disediakan secara luas. Nah, pada abad ke-17 sampai 19, banyak tipe-tipe tipografi yang digemari oleh masyarakat, mulai dari slab, serif, sampai wood type, yaitu tipe ini digemari pada desain poster pada zaman itu. Tetapi karena pencetakan yang membutuhkan waktu lama, maka pada tahun 1814 mulai diciptakannya mesin cetak yang menggunakan mesin uap. Tetapi pada tahun 1886 Otmar menemukan dan memperoleh paten mesin linotype pertama yang dapat membuat huruf secara otomatis. Seiring dengan kemajuan produksi tipografi, metode reproduksi gambar yang lebih baik mulai mengambilkan peran penting. Grafis zaman Victoria mulai menggunakan teknik percetakan yang disebut chromalitography, yang mengakibatkan gambar-gambar cetakan penuh warna-warni berlimpah ruah. Chromalitography merupakan teknik lanjutan dari litografi, yaitu berasal dari kata Yunani yang berarti cetak batu. Diperkenalkan pada akhir 1700-an sebagai cara murah untuk mencetak batu. Cetak yang dipakai bisa digunakan berulang kali. Era Victoria menandai kemajuan teknologi yang sangat besar di bidang percetakan dan hasrat
yang kuat akan buku bergambar, majalah, koran, poster, dan iklan. Gaya huruf-huruf Victoria yang ganjil dan rumit tetap populer sepanjang abad ke-19 dan dekade awal pada abad ke-20. Demikianlah video kali ini yang membahas mengenai grafis Renaissance dan juga desain grafis dan revolusi industri. Sekian, terima kasih.